Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Kita hormati anggota DPRD Kabupaten Sejunjung, beliau Bapak Desriwan SE. Mungkin di kita di Nagoya yang dalo asing lain beliau kok. Nah, sebab petang Pak Malin kami ceramah di Sungai di situ, banyak juga yang bertanya tentang beliau. Alhamdulillah beliau bisa berkunjung ke kita. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sejunjung dari partai apa tadi Mama? Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Memang di kita petang Pak Sek kita sungguh, tapi karena suara belum mencukupi, maka terpaksa kita menuduhan bersama-sama dulu, yaitu beliau Bapak Desriwan. Mudah-mudahan untuk disuap oleh bisa Pak Seko bisa lo kita duduk oleh dapat deh. Ya sebab keinginan awak di dapil satu ko bertambah nak ada nanti anggota DPRD. Kenegarian yang dari kita memang dulu ada cik 3 lembah, tapi kini tidak duduk pertama. Tapi di dapil siko itu banyak anggota dewan. Salah satunya adalah dari kita PKB, maka kita manfaatkan beliau. Karena salah satu tugas anggota dewan itu adalah menjemput aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikan aspirasi itu kemana upaya aspirasi itu. Karena luas wilayahnya, kalau dinanti ini tiba seorang atau tak payah. Karena luas wilayah yang beliau urus, makanya lakukan pendekatan kita ke anggota dewan. Alhamdulillah, apalah yang kita sampaikan ketika ceramah di tempat lain itu keinginan awak. Karena dari partai PKB itu setiap dapil ada satu seorang di tiap dapil itu awak ceramah, kalau bisa hadir ke situ anggota dewan itu. Tidak. Dekolona memperoleh, yang penting hadir bersama-sama awak. Beliau menyampaikan informasi ke kita pun menyampaikan aspirasi kepada beliau. Sehingga apa masalah kita di Nagoya bisa beliau carikan solusinya di DPRD di pemerintahan Kabupaten Sejunjung. Terima kasih, mudah-mudahan berjalan 2024 bisa juga beliau hadir kembali bersama kita di situ. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati Bapak Wali yang diwakili oleh Pak Jorong, mudah-mudahan kini mewakili Pak Wali besok menjadi Pak Wali Nasional Lainah. Amin ya rabbal
Amin. Lagi ketujuh bang pada betul tu. Ngene nama minan pamin. Tidak. Itulah dia mendoakan apa ya orang. Tidak. Kemudian anggota BPN dan lembaga-lembaga negara yang hadir pada malam ini. Kemudian ini ulama nanggodang masa batuang, alim ulama codiak tahu pandai seluruh rendang dalam negara. Hindu-hindu gunung kandung limpape rumah radang, pemuda dan pemudi hadirin hadirat, seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj? Setidak-tidaknya ada 3 macam. Berapa macam? 3 macam. Yang pertama, peringatan Isra dan Mi'raj untuk beramal ibadah. Untuk apa? Untuk beramal ibadah. Yang kedua, untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga, untuk membuktikan kecintaan awak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wang-wang nan datang memperingati Isra dan Mi'raj, inyo berarti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyolai cinta ke Nabi Muhammad, bakpunyo nanti man ahabbani kathura zikrani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, nyu banyak menyebut nama aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, kana ma'iya fil jannah, nanti nyu bersama dengan aku dalam surga, kata Rasulullah. Alimu masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Yang dah umur coba tunjuk tangan. Ya. Masuk surga bahasa mula je Nabi Muhammad lain. Mudah-mudahan segala yang hadir kini ko nanti masuk surga bersama je Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Cuman sebelum masyarakat masuk surga, tentu Pak Joroma masuk surga dulu. Tidak? Sebelum Pak Joroma masuk surga, tentu pemuka-pemuka masyarakat siko masuk surga. Sebelum pemuka-pemuka masuk surga, tentu ambo dulu masuk surga. Dan itu kaji dari kami, maka gitu tidak? Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai bukti kecintaan awak kepada Rasulullah. Insya Allah nanti kita bersama jur Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Membuktikan kecintaan awak kepada Rasulullah ku ada empat. Berapa macam? Empat. Awalnya nak apa? Pertama tadi 3. Inilah tambah empat lelah 7 dah. Atau non apa elok terakhir ceramah aku diuji cincin. Siapa yang dapat boleh balik dulu. Nam pertama mana cinta kepada Rasulullah kunyu membaca selawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu paling kurang. Nyu banyak membaca selawat ke Nabi itu tanduan cinta ke Nabi. Dan kedua nyu mengamalkan sunnah Nabi. Dalam kehidupannya nyu mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu ya banyak. Kini kan arahan sunnah tu orang duanya. Yang pertama janggut panjang, yang kedua serawat tanggung. Itu banyak di luar. Itu ini sunnah kecil. Orang pakai kain sawung kok tak sunnah. Anak berjanggut panjang sunnah tu. Anak tak berjanggut kok tak sunnah Nabi. Itu kecilnya. Tidak.
Maka semakin panjang janggut semakin copek masuk surga kecil. Kecil ambo kalau semakin panjang copek masuk surga tentu kambing angka copek masuk surga. Itu bisa itu panjang yang dia. Itu banyak pendapat seperti itu. Sebenarnya sunnah kuda itu sajodo banyak. Kamakan Bismillahirrahmanirrahim. Kamulai kojonan elok Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin fabda'u bi bismillah, kata Rasulullah. Lai kojonan elok mulai jo bismillah tu sunnah Nabi. Apunya kojonan elok kamakan bismillah, kama makai baju bismillah. Sagalo kojonan elok mulai jo bismillah tu sunnah Nabi. Kalau kojonan elok tidak sunnah baca bismillah. Apa contoh preman duduk di lopong, ladi lotaan batu domino, ladi wek sapunang kala mayu tetolu. Lah mulai kita baca batu yang bismillahirrahmanirrahim. Tidak sunnah. Tidak sunnah tidak. Apa sebab judi itu dah elok loh. Tapi setiap kojonan elok tu sunnah Nabi mulai jo bismillah. Aku kaji kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah. Ko kita ikut kaji awak mulai jo bismillah. Kalau dek kawan kini jangan makan baca bismillah le. Fatihah dalam semayang tak ada baca bismillah le. Tidak. Kalau semayang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillah tinggal. Ya tu. Tiba di ayat betul waladhdallin amin. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bismillah tinggal. Tidak. Allah sudah salam sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai cuaca sudah balik kanan kerak. Tak ada zikir lain. Dah tu kaji kawan tu. Nang kaji kita apa? Fatihah pakai bismillah, ayat pakai bismillah. Sudah semayang berzikir dan berdoa bahasa Musa. Aku kaji kita. Jadi je comelo le ibu ya aku le pengajian jawab kok. Anggota dewan ko le pengajian lo jawab kok. Je comelo untuk itu nan datang gini yo kita sepengajian. Tidak. Sepengajian kita insyaallah nan datang gini. Walaupun beliau anggota dewan, walaupun beliau anggota partai, tapi kami bersama dalam satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama itu? Organisasi nan samayang pakai usoli, nan Fatihah pakai bismillah, nan ayat pakai bismillah, nan sudah semayang zikir dan doa bersama-sama. Bahasa doka wangi duit kau mati hukum sunat, mendoaan wangi duit kau mati hukumnya pun sunat. Atau organisasi mempertahankan itu. Sebab kini di luar lah banyak uang nanak mabien itu tuh. Uang mati tidak perlu didoaan loh. Siapa nama doaan uang nama mati hukumnya haram kecilnya. Ini sepengajian itu tuh. Dah. Tapi ambo ketika ditanya oleh uang buya, aku yo haram hukum mendoaan uang mati kecil ambo yo. Sepenape waktu buya yo. Apa tuh kalau mendoaan uang mati hukum tentu yo haram. Ya Allah ya Tuhan engkau matilah saya mulai. Bukan haram hukum itu. Lain pengajian wak tentang itu makin cerita. Tapi nan awak makosui menyumpan uang supaya mati nan haram tu hukum. Tapi mendoakan uang nani duit terhadap uang nan mati hukumnya sunat.
malah tergolong tu kepada sunnah dan wajib. Tidak. Dia Rasulullah SAW, kalau awak berdoa kepada Allah pun syarat doa tu yang pertama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tua boleh berselawat kepada Nabi. Sudah tua boleh doa kedua orang bapa. Sudah tua boleh doa segala orang mukmin dulu. Baru minta nilai lain. Tidak. Diajarkan dalam sunnah. Kok kalau lo doaan kawan dulu. Makanya kalau awak kelolok tu dalam hadis dak langsung bawa woyok kali dah. Dak. Ikulah salah tacoca punggung muni sinso bawa sekali. Tidak. Amalkan dulu banyak sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi KCN baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ada hadis mengecek entah itu. Adalah sunnah Nabi mengecek ketika anak beliau Siti Fatimah datang kepada Rasulullah menanyakan tentang adab kalolok tu. Dijawab dari Rasulullah, apa kecek Rasulullah nak? Sebelum lolok tu pertama tomat Quran dulu. Quran 30 juz tu tomat dulu baru lolok kecek Nabi. Yang kedua, ziarahi makam para nabi dan rasul dulu. Yang ketiga, ziarahi dulu kuburan-kuburan orang-orang mukmin. Dan yang keempat kecek beliau naik haji awak dulu atau umrah. Sudah tu baru lolok. Itu kecek Rasulullah. Pertama tamat Al-Quran. Berapa banyak Quran kok? 30 juz. Satu yang boleh suwe. 6.000, 66 ayat atau matan turun baru lolok. Ini tomat semalam. Ya tomat semalam masuk pagi baru lolok lagi tu lah. Apa nanti makoswi dari Rasulullah? Mangkola kul huwallahu ahad salasan faqad khatmal Quran marratan. Siapa yang membaca kul huwallahu ahad 3 kali, kul huwallahu ahad Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, sama pahala jo menamatkan Al-Quran sekali. Dah kaji tu. Baca kul huwallahu ahad 3 kali batui-tui sama palo jo menamatkan Al-Quran sekali. Lebih tu. Tu yang pertama. Tapi lah dapat kaji, jangan mentang-mentang lah dapat kaji untuk itu beko. Sudah ko tiap sama yang kulullah wahad ya lain. Dia sampai itu loh. Tidak. Sama yang Isa kulullah wahad Allah samad rakaat pertama, rakaat kedua kulullah wahad Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dek kulullah wahad ya ayat tu ini saya nunggu cek kawan. Jangan main-main. Kulullah wahad ko 3 kali sama nama Al-Quran sekali. Itu dulu saja tu. Tidak. Jadi pertama baca kulullah wahad 3 kali. Sudah tu apa lain? Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ziarahi segala kuburan orang mukmin. Baca Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sudah tu apa lain? Naik haji atau umrah. Baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Itu sunnah. Sunnah pun sangat banyak. Diwangan cinta ke Nabi, banyak berselawat, banyak mengamalkan sunnah Nabi. Dan ketiga, apa lagi yang cinta kepada Nabi itu? Menggali sejarah hidup Nabi itu. Nyucai sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad. Mulai sejak lahir sampai mati. Nyuikuti. Termasuk memperingati Isra dan Mi'raj serta Maulid Nabi. Apa gunanya?
Jadi uang dan cinta ke Nabi, memperingati Isra dan Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, nyu perdalam sejarah tentang Nabi itu sehingga nyu tahu dengan Nabi itu. Sehingga kalau awak lah tahu, awak kecek Pak anggota dewan kita tadi. Kalau aku tadi tak kenal, maka tak tahu. Tak tahu maka tidak sayang. Tinggal cium. Dak cinta lu. Kalau dak cinta maka tidak. Ya tu. Ya tu mama. Dah lu tak jawab ke mama. Sebab cinta-cinta dia lah kalau dua bagi gede yang terakhir warna cinta kepada Nabi itu adalah setelahnya memiliki kemampuan nyo barangke paikak mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad tu di Madinah. Sebab kata Nabi, siapa yang menziarahi kuburanku setelah aku mati, sama je mengunjungiku ketika aku hidup. Maka kalau nyola memiliki kemampuan nyupai mengunjungi Nabi itu melalui ibadah haji atau umrah. Alhamdulillah umrah kini lah dibuka kembali. Mudah-mudahan haji besok pun aman. Bagi awak nak memiliki kemampuan, bisa kita ingin copek pergi ke situ melalui ibadah umrah. Kalau haji mendaftar wak kini ya taposo menunggu wak dulu. Menunggu dak lama-lama. Sebelum Covid dulu 20 tahun ya dak. Kini telat wajib 22 tahun, berarti itulah lebih daripada itu masuk tunggu. Berangkat je kita umroh dalam memiliki kemampuan. Tidak. Apapun cara berangkat Buya, ya tidak masalah. Pergi sama je Buya besok. InsyaAllah ada program Desember. Kami akan merangkak bersama-sama. Dia mau merangkak? Tapi syaratnya ongkos bayi sama-sama. Ya. Berapa ongkosnya Buya? Kalau untuk kita hanya 28,5 paket 3 boleh air. Ya. Nanti kita dipandu pai berziarah ke makam Rasulullah, pai bersolat 2 rakaat di Raudhah, mencolik rumah tempat tinggal Nabi itu. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa pergi ke situ. Amin ya rabbal alamin. Kembali balik. Jadi sunnah Nabi itu sangat banyak. Maka dari itu warna cinta kepada Nabi, wang nak mengamalkan sunnah Nabi itu cinta kepada Nabi itu. Mudah-mudahan sunnah-sunnah Nabi bisa kita amalkan. Termasuk membuktikan kecintaan kepada Nabi itu adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghormati. Kemudian tujuan kita memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah untuk menambah ilmu. Nanti kisah Isra Mi'raj akan kita perdalam sehingga ilmu kita bertambah. Ilmu di bidang syariat, ilmu di bidang tarikat, hakikat dan makrifat, malah ilmu tentang dunia berawal kemajuannya dari setelah terjadinya Isra dan Mi'raj. Nanti akan kita kupas tentang itu. Kemudian apalagi untuk menambah amal ibadah, beramal ibadah. Peringatan Isra dan Mi'raj untuk beramal ibadah. Lahirnya bulan Rajab, amal ibadah dilipat gandakan di Allah. Apa lipat ganda di Allah? Bahwa sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, membalasi pahala kebaikan dalam setiap bulan bi'asri amsalihah dengan 10 kali lipat. Terkecuali di bulan Rajab dengan 70 kali lipat. 70 kali lipat pahala di bulan Rajab. Ama-ama nan datang hari kini
memperingati Isra dan Mi'raj, bahasa doka pisang sasike, insya Allah bisu akan menerima pahala di sisi Allah dengan 70 sikit pisang. Lagi 7 tu. Ama-ama nan bahasa doka malam kini ko cie onde-onde. Nanti akan kita terima 70 kali lipat nanti di akhirat. Ya betul? Ya betul? Ya. Bapak anggota dewan tadi bayar 500.000. Kalian 70 kali lipat berapa tu? 3,5 juta lebih kurang kali terima besok di akhirat. Ya tu? Ya. Insya Allah bisa kita manfaatkan untuk pembangunan sumber awak. Pertanyaannya kini, lai ketujuh dia awak pahala nan 70 kali lipat tu. Lai ketujuh. Kalau Pak anggota dewan tadi olah 5.000 dek kita sama apa lai? Jalan kau tak urus. Tu itu lai dah. Ya, ana lai setuju pahala 70 lipat tu, mari kita bersamaan. Kalau di belakang tu agak baca-baca tris kita ada masalah. Tapi kalau di bagian kaki itu tu agak mudah-mudahan tu. Lah pada mana kotak tu pada? Rasa? Jadi buku mulai ni. Ini nak mengecek dulu dah. Nak tamu nak mengecek, nak kedua nak memecik keranjang. Nah, dia langsung balik. Lah, boleh buka. Jadi di jalan ini kali nak cepet deh. Kalau berjalan seorang lama. Apa-apa dan ibu-ibu, di samping untuk kita beramal ibadah di bulan Rajab, mudah-mudahan cara kita mempak mereka bisa melanjutkan pembangunan di sumber kita. Alhamdulillah, kalau tahun dulu kita kasih go, nampak lo perubahan dulu, ada lo tiang ada. Kini lah dua orang tiang. Di belakang tu dibuat cek biasa, dia nak cepet deh. Ya kita mengaji yo. Kita minta upah yo, ada. Lah kita ponuan keranjang ko kali sepakat awak. Lain. Walaupun ponu ko terbagi dua pertama ponu kate, yang kedua ponu. Mudah-mudahan ponu kate harapan kita ya. Siapa lagi kalau dah kita dan kau melanjutkan pembangunan musola kita. Yang bukan minta tolong ditangguhan kalau laporan lah tu stop dari mengaji kita lagi. Ya. Ibu bapak yang hormati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau begitu mudahnya pahala sedekah itu, lalu kata Allah, kalau lawang mati itu dibuat kembali, nan kanyu minta kata Allah fa'asaddaqo, dak ada lain nyu akan bersedekah. Lama ti duit balik, nang kanyu minta agian kesempatan untuk bersedekah.
Kenapa kono bersedekah ko pahala sangat godam. Dah, nanyo minta dah haji, dah umroh dah. Nanyo minta adalah bersedekah, fa as-sadaqah. Bersedekah tu nanyo minta. Apa pola pola? Nana papa lah kono ada, walaupun turun ke bawah. Nana mama lah kono lah. Apa mengaji kita loh? Nah, abeko minta-minta mas sudah bimpa, nan snack beko sudah ceramah kita kawan-kawan. Ya, apa sobo itu ambo dan menunggan. Kalau sedang ceramah di kawan-kawan snack beko jo makanan, ambo sudah ceramah, ambo tak ada menapik. Yo ngaji kita lain. Isra dan Mi'raj ada dua kata. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Kaji lama itu. Apa nan Isra tu? Seperti ceramah yang disampaikan, ceramah pendek di anak-anak kita tadi. Isra tu artinya adalah perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Di Palestina. Di malam hari. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah yang dikatakan dengan Isra. Sebelum beliau berangkat Isra, beliau ada beberapa dua riwayat mengatakan. Yang pertama ada nama ngecean beliau tu sedang tidur di dokok Ka'bah. Basroto anak paman beliau yaitu Hamzah dan Ja'far. Tidur beliau di situ. Kemudian datang malaikat Jibril, dianggung Nabi Muhammad ke Telaga Zamzam. Jarak Telaga Zamzam tu ke Ka'bah tak begitu jauh. Cuma Telaga Zamzam tu kini lah ditutup di lantai masjid di Masjidil Haram tu. Jadi tak nampak lagi air Telaga Zamzam tu. Cuma dibuat penulingan air Telaga Zamzam tu ka tompek rumah layu Nabi. Ka tompek rumah layu Nabi disuling ke situ. Air Telaga Zamzam. Kalau ada nampai sama yang mau bisa mengukur pemencolek ke situ langsung. Ya. Itu Telaga Zamzam. Tiba di situ apa yang dilakukan? Dioperasi Nabi ko terlebih dahulu. Apa yang dioperasi? Di bola dadu dek malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril sebagai pimpinan disuruh dek Allah Subhanahu wa taala pada malam tu, wahai malaikat, wahai Jibril, tolong jemput kekasih Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, berangkat malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel langsung berangkat beliau ke Mekah pai menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Setelah itu ditemui Nabi Muhammad, dibawa Nabi Muhammad ke Mekah, ayu telaga Zamzam, di barosian dado Nabi itu. Canggih operasi dek malaikat Jibril. Di lontaan tunjuk dicokok-cokok leher. Kata dalam sejarah dalam kitab tarikh. Sudah tunjuk tunjuk tu sampai dia pusing ini. Langsung terbuka dado Nabi. Terbuka dado Nabi itu di barosian, alok dalam Nabi itu, hati Nabi itu di barosian, termasuk yang paling utama dan di barosian dari malaikat Jibril, yaitu sarang setan dan terletak di hati sebelah kidal, namanya Alaqatus Saudah. Itu namanya barosian juayu telaga Zamzam. Setelah hati beliau telah barosian, barulah diisikan kembali ke dalamnya iman, ilmu, Islam, tauhid dan makrifat, diisikan ke dalam semua. Lalu setelah itu ditutupi balik tanpa dilem, tanpa dijahit, langsung berosir sekali. Dengan cerita dan sengenek ko, apa hikmah yang kita ambil? Nan pertama, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menenangkan hati, syaratnya adalah barosian hati terlebih dahulu. Nabi Muhammad ko mangko di Isra dan di Mi'rajkan, salah satu adalah untuk menghibur Nabi. Karena Nabi ko sadang musuh, sadang risau, lagak stres Nabi sengene. Apa nan diusun dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada tahun tu mati paman beliau. Paman beliau mati dan selalu mendorong dan menyokong beliau untuk menegakkan agama Allah. Matinya dalam tahun itu. Sudah tu mati lo istri beliau Siti Khadijah. Istri beliau Siti Khadijah mati, Nabi Muhammad usul dan risau beliau dia. Apa yang diusul Nabi Muhammad bukan dak dapat penggantinya, dak itu nanya usuan. Apa nanya usuan? Leiko dapat lo nang kabontuk Siti Khadijah ko balik. Sobok Siti Khadijah ko adalah di samping seorang istri dan selalu mendampingi dan membela beliau, malah beliau rela jiwa, raga, harta bela demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ketika beliau lah sakit-sakit, lalu kok kamati beliau imbau Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nah, kecek Siti Khadijah. Siti Khadijah pun tercatat dalam tarikh adalah istri nang godang umur pada Nabi Muhammad. Baku beda 50 tahun. Ketika nikah tu Siti Khadijah umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 25 tahun. Berapa beda tu? 50 tahun. Tapi dicolik dalam kitab sejarah, tak pernah Siti Khadijah ko manyobui nama Muhammad tu. Inyo godang pudo laki, tapi inyo tak pernah manyobui nama laki tu. Tetap memanggil ya Rasulullah. Nah, kira-kira apa je Khadijah kini? Tidak. Lebih bongi sengene, tu dah ada ye pai mohon ke laki, tu dia sengene langsek, dia yang nge. Tidak. Tapi Siti Khadijah pada pernah main bau nak suaminya tu tetap ya Rasulullah, tak pernah main bau nama suami bentuk tu benar adab Siti Khadijah. Ketika beliau lah detik-detik kamati lah doko kamati beliau imbo suami beliau ya Rasulullah. Suami nan ambo cintai ya Rasulullah. Ambo mungkinlah sakit, kodak mungkin sehat balik. Seandainya nanti ambo lah mati, wahai junjungan, lalu harta nan ambo tinggalkan kodak adole labi de engkau untuk menegakkan agama Allah.
kali kuburan ambo ko bisu Rasulullah ambil tulang-tulang ambo susun jadian tu jambatan untuk menegakkan agama Allah. Abon tu tumon Siti Khadijah itu nanda adu le mama. Jadi kalau kami laki-laki gua kok mati bini yo susu kami le. Tidak. Kalau mama kelaki mama mati suami bak boleh suolo lain. Le menangi lain tapi yo tutui matunya nanai itu. Ari coli yo nanti bo. Tidak nanti pikir panggonti sudah boleh, tapi tidak mak sikur apa ya roh. Atu yang tidak ada oleh mangko Nabi Muhammad sangat rusuh, sangat risau. Lai ko adu julai wanita yang seperti Khadijah ko layanan kamu mungkin mendamping ambo menegakkan agama Allah. Aku nanya musuh Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, lalu hati Nabi dan sadang uswatu, lalu langkah awal supaya tonang hati hilang kerusuhan baru sian hati itu. Aku nampak tamu benang di Allah. Tunang pertamu benang di Allah dulu. Baru sian hati. Kalau hati lah baru sian, insya Allah pikiran tonang. Jiwa sojuk, hati awak tentram deh kalau hati lah barosia. Tapi kalau hati tidak barosia, tak akan pernah ada ketentraman ke awak doh. Sehingga dalam hidup ko, kudo nama laki, ongoknya nan sosak juga kan itu dah. Taboli dek kawan parabola baru. Itulah di mana orang dapat ditiar. Dah lama sudah turun mahal wota lain kalau biro dapat memotong. Taboli dapat lo DP unda kredit. Lamu lain juga pikir. Kau sianu kau bak kau cerita. Lain dak kau bau nan hilang di kampung kau nyono modal. Dak pernah tonangnya. Tidak. Dah lama sudah turun di belum meminjam kur dek kawan taboli loto. Ongok lah sosak. Dalam ongok lah sosak tu boleh kawan rumah sakit. Tiba kawan pemanjongok. Sianu lah dapat kabar. Apa tu? Tetangga sianu tu lah taboli lo tanah deh setar. Menggigil sudah tu mati langsung. Atu bedo kalau tidak tonang. Tidak. Abang ko hati supaya tonang. Langkah awal nan lakukan di Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sian hati awak. Kalau hati lah baru sian, lalu hati itu terbuka pandang mata hati itu tunala disobik pandang makrifat nyu selalu memandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati lah memandang Allah Subhanahu wa taala, nyu tawakal selalu berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pun yang kita semua dalam hidup kita. Tidak rasa kiolang, tidak kada pe musang. Rasa ki musang, tidak lo kada pe di orang. Tidak kalau dak bayi, dak kan apa? Kalau dak bayi, dak ukur. Kalau dak ajeng, dak mati. Apa nak kita usuannya deh? Tidak. Corona dak perlu kita usuan corona. Corona ka mati corona dak kamu bunuh doh. Nang kamu bunuh aja awaknya. Tidak. Cuma mentang-mentang itu tu bak kecak awak ya dak. Boleh kita hidup berbangsa dan bernegara, tidak? Salah satu pakai anggota dewan tadi, kalau pay kita keluar pakai jualan masker. Kalau dia yang kau mungkin berpikir ya corona tu kasih kau berapulong kau soje aja sujud. Apa nih pandai wak di dalam kan itu tidak. Itu yang pokok. Kalau keluar kita jago prokes protokol kesehatan. Tidak. Ya.
Ibu bapak yang hormati, jadi berosian hati terlebih dahulu itu yang dilakukan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapu cara memberosian hati awak ko, kata Imam Hambali, kata Imam Ghazali, apa kecek beliau? Bahwa hati itu ketika manusia melakukan perbuatan dosa, lalu dosa itu dijadikan bintik hitam dan sangat ungu dan sangat busuk dan sangat jijik dan sangat kotor. Dosa itu jadian itu di Allah. Di mana letakkan di Allah? Di dalam hati manusia. Semakin banyak kita melakukan dosa, semakin kotorlah hati awak. Semakin kumuh hati awak, semakin tak tutup mata hati memandang Allah. Semakin tak tutup mata hati memandang Allah, semakin banyak usul, isau, susah dalam hidup kita. Lalu apa cara? Pertama barosian hati awak tu kalau Nabi dioperasi dek malaikat Jibril, kalau awak memberosian hati itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat awak kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan tu. Sudah tu banyak zikir. Zikir yang paling utama yang kita baca, membaca kalimat La ilaha illallah. Tuhan ko diatur geliong membaca kalimat tu. Dek guru-guru awak. Tujuan apa tu? Diompen ke ala katu saudah tu. Sehingga dek zikir tu gugur salang setan dalam hati tu dek. Sudah Islam ya ko tuwi guru bakpo zikir nan sempurna tu. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah tu tak menggeliang-geliang je ada isi, ada adab. Itulah yang kamu menggugurkan salang setan di dalam hati waktu. InsyaAllah dengan membaca kalimat la ilaha illallah tu hati kita tu akan berosir. Karena kalimat la ilaha illallah tu itulah kalimat yang paling afdol, yang paling elok, yang paling ancak. Ibu dari segala zikir kalimat la ilaha illallah. Maka kita sebelum membaca kalimat itu bersopi hadis Nabi itu. Apa hadis Nabi? Afdol zikri fa'lam. Afdol zikri sanca-anca zikir. Fa'lam ketahuilah la ilaha illallah. Tu dek kita baca itu. Apa banyak membaca tu insyaAllah berosiat tiawak. Itu nangka kita baca. Banyak membaca kalimat la ilaha illallah tu itu nangka kita tumpang lo besok. Maka kata guru-guru awak, duit nangka dipakai, mati nangka di. Kemudian duit kita jam kelima, mati kita dalam kalimat. Apa kalimat tu? La ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi inda intihai ajalihi qaula la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang ada akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah langsung masuk surga, kata Rasulullah. Awak mati tak kalau berpisah nyawa jo badan la ilaha illallah. Sudah tu jam yang lain sudah tu langsung masuk surga, kata Rasulullah. Allah bisa kira-kira kita tu lah. Kalau nak lalu nak bisa tu pak jorong malapor ke pak jorong pun dulu rangkep pak jorong lagi lah izin tak boleh tidak. Apa-apa dan ibu-ibu yang hormati. Jadi barosian hati awak. InsyaAllah kalau hati lah barosian, hilang usuh, hilang risau, hilang stres, hilang segala-gala dek kita nandak kemenyenangan hati awak. Lalu disitulah diturunkan oleh Allah ke dalam hati waktu lagi ketenangan. Apabila kita lah rajin berzikir, iman kita lah kuat, hati kita lah berosia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Leo mama hati wak tenang. Leo mama dak galau dalam mimpi kau. Oh belo galau ni mama tu Apa pun cara baru sianati dengan banyak berzikir. Rasulullah SAW kalau beliau operasi langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu barulah Nabi Muhammad dihadirkan ke inyo kendaraan. Kendaraan tu bernama Burak Al-Barkun bahasa Arab, bahasa Wa'akile. Artinya apa? Kendaraan Nabi Muhammad tu yang sangat kancang, kancangnya seperti kilat kancang. Dikatakan dalam beberapa kitab nama menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, kendaraan Nabi Muhammad tu adalah semacam begal. Begal tu bentuk-bentuk unta, bentuk-bentuk kuda, tapi bukan kuda. Tidak. Kemudian Nabi Muhammad selalu duduk di atas punggungnya tu, datang tadi. Ketika mendakinya, kakinya panjang. Ketika menurun, tangannya panjang. Jadi Nabi Muhammad datangnya di situ. Pandangannya di mana tertumbuk, pandangannya tiba di situ. Begitu kancangnya kendaraan Nabi Muhammad. Lalu di zaman-zaman dulu, ambo masih menopeti ketika ambo ketek. Bahwa ada gambar burak tu, kapalu anak gadi sudah tu ada orang duduk di atas tu. Ada gambar nanya jual orang ketika ketik dulu masih menopeti yang itu. Kece uang nanda tahu tentang itu, kecenya aikola burak nan kendaraan Nabi Muhammad. Sebenarnya setelah kita gali dalam beberapa kitab, itu bukan seperti itu burak nanya tempat tidak Nabi Muhammad. Amo dah tahu apa kok di kita di siko masih ada gambar dan seperti itu ya. Tidak. Kalau ada gambar tu gantilah juga gambar yang lain. Kalau itu bukan kebenaran tidak. Berangkat Nabi Muhammad menjalani Isra dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Apa rangkaian Isra tu yang beliau jalani? Bonti di 5 tompe, kemudian mencoli alam tamsil sebanyak 7 boleh macam. 5 tompe pertama di Madian di Madinah kini. Dulu alun Madinah namanya. Kemudian yang kedua di Bukit Tursinina, tompe Nabi Musa menerima wahyu. Yang ketiga yaitu di Sajar Musa, yaitu ketika Nabi Musa bertobu di bawah kayu itu kelelahan setelah dikojau dek Fir'aun jobala tentaranya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat di Baitul Laham, yaitu batu hamparan nanggodang. Di situ tompe Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Kemudian yang kelima yaitu di Masjidil Aqsa. Antara Baitul Laham ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mencolik sebanyak 7 boleh macam alam misal, alam tamsil. Itulah perjalanan Isra. Itulah tambah Isra tu dah. Itulah perjalanan Isra. Cuman hikmah dari perjalanan tu ikolah yang perlu kita ambil. Pertama, beliau bonti di Madian. Madian itu adalah Madinah kini. Solat beliau di situ 2 rakaat. Dikatakan dek malaikat Jibril, nanti Muhammad engkau akan hijrah ke siko dan akan mati bahubu nanti di Madian kau. Itulah Madinah kini itu. Yang kedua, Nabi Muhammad bonti yaitu di Bukit Tursinina, tompe Nabi Musa menerima wahyu. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tompeknya di Bukit Tursinina. Yang ketiga, Sajar Musa, tompe Nabi Musa
bato dua ketika dikojar oleh Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun adalah orang kafir. Nabi Musa diutus oleh Allah sebagai Rasul. Pendek cerita, ingin Nabi Musa dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian larilah beliau Nabi Musa tertumbuk kalawi merah. Kemudian beliau tertumbuk kalawi merah. Fir'aun selalu mendesak jubala tentaranya. Lailang ke Nabi Musa hadir malaikat Jibril. Wahai Musa, tolong engkau lambuin tungke engkau kalawi tu kalawi merah. Dilambuin dek Nabi Musa alaihissalam kalawi, langsung baluak lawi itu tadi, kemudian langsung jadi jalan tol sampai ke seberang sekali. Nah, dek tungke itu tadi. Tidak. Langsung jadi jalan tol, jalan ancak sehingga Nabi Musa lari sampai ke seberang tadi. Itu mudah kalau dulu. Kalau tungkek kau masih ada, kini bang tapoci di Jokowi. Ada kan sebanyak tiap PBN Nabi Nokoparewan. Tidak. Cukup di lambu ini jadi merah mengkau ni tu, togak jalan tol situ. Di lambu ini dari Lampung tu ke Palembang berdiri lo jalan tol lancak situ. Di lambu ini je Palembang ke Jambi, berdiri lo sampai ke Jambi. Dari Jambi di lambu ini sampai ke Sumatera Barat. Kau ada sekian ratui, sekian triliun piti untuk membuat tol. Ibu bapak yang hormati. Lari Nabi Musa sampai ke seberang, kemudian Nabi Musa selamat sampai ke seberang, kemudian Fir'aun baru di tengah-tengah lawi, lalu lawi bakatui balik, matilah Fir'aun jumlah tentara di situ. Selamat Nabi Musa di situ tuh. Kayu tuh tadi dihargai dan dimuliakan oleh Allah sehingga Nabi Muhammad bonti di situ. Tidak. Kayu saja baju suruh ke Nabi dihargai di para Nabi di Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau manusia nama suruh kepada kita. Tidak. Kemudian setelah itu baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bontilo di sebuah tompek namanya Baitul Laham, yaitu tompek Nabi Siti Maryam melahirkan Siti Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam adalah anak gadis dan tinggal di Masoji. Pada suatu ketikanya menyapu laman Masoji itu datang malaikat Jibril. Ditiupkan Ruh Kudus sehingga hamil Siti Maryam. Inyo gadis kemudian dak loba suami hamil. Kira-kira apa yang kata jadi dia uang. Saingonyo diusir Siti Maryam dari kampung, pailanyo ke Baitul Laham tu di situnya melahirkan. Setelah dilahirkan Nabi Isa oleh Siti Maryam, dibawalah anakku balik. Tiba di rumah dak tanggung kecek-kecek uang. Tapi kata Siti Maryam, wahai seluruh penduduk, kalian apapun alasan yang kamu buat, tidak akan percaya kalian. Kini silakan ditanya anak ketek ko tadi. Baru seminggu mau dalam cerita baru. Ditunjuklah pusat Nabi Isa tadi. Ditanya, wahai kanak-kanak, siapa yang kau buat? Langsungnya jawab. Apa keceknya? Ana Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kamu. Itu kecek Nabi Isa. Makanya dalam keterangan sejarah ada ompe anak ketek nanonu ukuran pandai mengecek. Nomor satu Nabi Isa itu tadi. Yang kedua sosi Nabi Yusuf ketikanya disidangkan Jo Siti Sulekha. Yang ketiga sosi Jarjis. Yang keempat anak Siti Masita, yaitu tukang sikek Fir'aun. Ada umpet banyak. Mengecek nyawa patu ketek. Itulah Baitul Laham. Siti Maryam nanda ada punya suami melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham tu melahirkan Nabi Isa.
Tapi sayangnya kini banyak lo di luar-luar sinan kalau risiko dah tak ada dapat jorok. Uang-uang nama niu Siti Maria Allah. Dah. Nauzubillah min zalik. Kemudian dari Baitullah Ham menjelang ke Masjidil Aqsa di Palestina ada 7 boleh macam nama beliau colian. Banyak alam tamsil nan dicolian di Allah ke Nabi Muhammad. Nam pertama nan dicolian di Allah ke Nabi Muhammad ada orang nan sadang manuai. Lalunya manuai menyabi di belakangan adalah sudah disabi itu kemudian tumbuh lo balik masak lo balik berbuah balik masak lo balik. Ditanya dek Nabi Muhammad, wahai Jibril, perumpamaan apa kok? Iku adalah perumpamaan umat engkau nan suko basadoka ke jalan Allah. Bak umpamu di dalam Al-Quran kata Allah, orang yang berimpak ke jalan Allah tu menanam satu bijo. Dalam sebijo ko tumbuh 7 tangkai. Dalam setangkai ko buahnya 100 bijo. Berarti 7 tangkai kali 100, 700. Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya orang-orang yang suka berimpak di jalan Allah itulah wang nangka kayu nanti di akhirat. Makanya rajinlah berimpak seperti yang disampaikan tadi, bahwa wang-wang na mati itu kata Allah, nala mati itu nyo, kalaulah seandainya nyo dihidupkan balik kata Allah nangkanyo minta cik sajonya. Apa kece? Fa'asaddaqo wa akum minal musallin. Ambo akan bersedekah, bersedekah balik. Itu nangkanyo minta. Ya dia sempat teribik balik, aku nangkanyo minta. Mangkumanyo selawat nanti di akhirat. Kalau kita kiki ketika awak ibik di dunia. Jangan takui awak berimpak, takui awak miskin kalau berimpak, takui lo awak kekurangan kalau berimpak. Tidak. Orang yang rajin berimpak di jalan Allah, insya Allah akan kayu di dunia dan akan kayu besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lebih empat tadi, semoga nanti dia menjadi orang kayu di akhirat. Kali banyak apa tadi? Lain-lain tak sama jangan tariwan ni kita sama. Lain tak? Alhamdulillah. Kalau ada yang menambah ini amalan kaji, silakan ditemui pengurus setelah itu. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ke Masjidil Aqsa setelah mencoliak sebanyak 7 boleh macam pemandangan alam tamsil dan dicolian di Allah. Dari perjalanan Isra ku apunan kaki tu ambil nan pertama ilmu agama nan kaki tu ambil bahwa perjalanan Isra ko adalah perjalanan syariat. Lalu awak dalam berjalan syariat ko bonti awak di 5 tompe menjalankan 7 boleh rakaat. Yaitu mana 5 tompe ko yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jumlah rakaatnya sebanyak 7 boleh rakaat. Yaitu ikulah perjalanan syariat nan dak boleh kita tinggalkan. Tak boleh kita tinggalkan. Kalaulah kita boleh meninggal, mungkin Nabi Muhammad dulu nangka meninggal itu. Tapi kita tak boleh meninggal itu. Amangkonyo nan dijopui de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ko adalah perintah solat 5 waktu sehari semalam. Yaitu dalam perjalanan syariat sambayang ko adalah menjadi tiang agama. Mangko toga agama di diri awak, mangko elo agama di diri kita.
yaitu jawabannya apabila semayang kita lailo. Makanya dikatakan di Rasulullah, as-salatu imaduddin, sembayang ku adalah tiang agama. Mangko toga agama, mangko toga sebuah bangunan, dia ada tiang, dia ada tonggak. Agama akan toga lo di diri awak apabila kita lain sembayang. Makanya sembayang ku dijopi benar di Nabi, karena sembayang ku adalah tiang agama. Kemudian sembayang ku lanang membentuk diri awak. Dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatku adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Supaya diri awak nak elok, supaya diri awak jangan melakukan perbuatan yang keji dan yang munkar, mangko laksanakanlah solat dengan baik. Mangko dari itu melalui peringatan Isra dan Mi'raj, mari kita pada alam ilmu kita tentang solat. Jangan awak samayang wang, samayang bawa, jangan beko nani samayang wang. Jangan sampai itu tidak. Pada dalam ilmu tentang solat, pertama dulu secara syariat, dalami ilmu tentang solat tu berapa buah rukun samayang tu, berapa buah solat samayang tu, berapa buah lo hal-hal yang membuatkan samayang tu. Nak sempurna ini berapa buah lo nan sunat-sunat dilakukan ketika awak samayang tu. Apa yang pertama tu? Sudah tu awak boleh samayang ko memang hubungan awak dengan Allah Subhanahu wa taala harus diisi. Mangko ba'apuro samayang secara syariat, ba'po samayang secara tarikat, hakikat dan makrifat. Mangko ilmu tentang solat tu kita pada alam lo harus lo jole di awak. Siapa nan samayang, siapa nan disembah, di mana tompek menyembah, apa nan dipersembahkan, berapa buah isi sombah, gitu ya. Apa nan dipersembahkan harus jole di kita itu. Insyaallah kalau itu ilmu kita tentang solat, mangko solat kita tu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atu mangkonya kita selalu dipimpin kita dek guru dalam beribadah, terutama sembahyang, dipimpin torwi kita dek guru awak. Waktu sembahyang tu supaya elok, sembahyang supaya sempurna, diterima di Allah Subhanahu wa taala. Akulah hikmah perjalanan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang hormati, kemudian sembahyang nanti di akhirat itulah nang pertama boneng nang kanyu tanyu di Allah dulu. Awal nang dihisap nang pertama adalah solat. Kalau awak lay solat, baru dilanjutkan proses. Kalau awak dak solat, mangko narukul proses dihentikan terlebih dahulu. Ditanya dek malaikat, awak lay semayang, dak malaikat, narukul dulu. Abu dulu kali baimpak di dunia, nanti detong kecek malaikat. Ketika datang dunia lu ambo jadi pengurus wong gema malaikat, nanti tu detong nampetnya narokol dulu. Lalu amal-amal ibadah waktu lain tu lekan ada detong, nanti setelah kita dihisap, labi dipanggang dosa-dosa wak dia pinaroko, baru tu akan detong nanti. Amal konyo uang nandak semayang, ikulah nang paling nang kita sesali nanti di akhirat. Setelah awak berisap, la togak awak di topi neraka tu sama-sama. Tiba malaikat Malik ke situ. Malaikat Malik ku adalah malaikat nan paling suram mentua. Nandak pernah senyum, nandak jangkau golak le senyum saja dak adanya.
Lalunya tanya dia, masalakakum fis sakar? Hei, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Lalu awak menjawab ketika itu, badala yumatu awak de menyusul. Kemudian petangkek daging pipi awak pun de menyusul. Saroto menjawab, lam nakum minal musallin. Kecil awak, wahai malaikat, kami dari dunia dulu dak ada sembahyang do malaikat, tapi aku nak karajin sosial lain nasilah jadi kesempatan ini kedua kali dak ada oleh Allah. Makanya kini setelah kita peringatan Isra dan Mi'raj, kita perbaiki solat awak, kita tingkatkan ilmu awak tentang solat. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membentengi diri awak, bisa menjadikan diri awak untuk selamat dunia dan akhirat. Ibu bapak yang hormati, itu hikmah ilmu tentang agama. Adalah hikmah peringatan Isra tu, perjalanan Isra tu ilmu umum. Semenjak terjadi peristiwa Isra, uang lah mulai berfikir ketika itu. Waktu tu uang adun-adun kendaraan lain. Bawa waktu tu kemana-mana jalan kaki. Paling tinggi kendaraan adalah kudo ketika itu. Kudo, unta dan gajah. Itu nanado kendaraan. Setelah peringatan Isra dan Mi'raj, uang menggali tentang perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang kafir. Sayangnya itu orang-orang kafir dan orang Islam. Nyonya teliti perjalanan Isra dan Mi'raj itu, lalu hasil penelitiannya itu bisa nyonya berpikir bahwa perjalanan darat tidak harus kemana-mana jalan kaki. Ada cara yang bisa ditempuh, ada alat yang bisa dibuat untuk menempuh jalan darat supaya lebih cepat. Maka lahirlah dari hasil penelitian itu, muncullah ilmu. Yang pertama dulu tercipta kereta GL. Lebih kereta GL, kereta goyang lutut. Tidak, bakayu kereta. Ditingkatkan yuk kereta GL itu menjadi sepeda motor pakai mesin nih. Tidak. Sudah tu apa lagi? Muncullah auto setelah itu. Awalnya dulu bengkol, kini lah start auto. Dah muncullah kendaraan darat, kereta api. Maju kini lebih canggih kereta api, lebih cepat perjalanan kereta api. Berawal dari situlah uang mulai berpikir sehingga muncullah kendaraan dunia ini, nanado kini. Sejak Isra dan Mi'raj. Jadi awak dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj, ada perubahan kita setelah itu. Tidak ada perubahan kita setelah itu. Apa perubahan kita? Munculkan semangat untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Tidak. Awak memanfaatkan hasil penelitian uang tu jadilah. Tadi kami tak koji pada Dewan. Ada Honda nan lalu beberapa buah pakai kayu rokok, pakai kayu di belakang. Tak pernah awak beli itu. Lalu untuk apa rokok musal kecil kami untuk mangpi kayu tu ya. Tidak. Dulu tak pernah kalau mangpi kayu lo tak ada tebau. Sama maju lo kayu tu dah. Majui dari tulai adu kobo panare aru pola dulu rek kita risiko cara lain. Tidak. Lebih maju di situ lai adu to grendo. Itu adalah hasil pemikiran-pemikiran orang yang meneliti peristiwa Isra dan Mi'raj. Muncullah hasil penelitiannya sehingga bisa membuat auto, Honda dan lain-lain sebagainya.
Awak betul kalau bisa awak lakukan adu hasil kini Isra dan Mi'raj, apa hasilnya ke diri awak. Tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Ibu bapak yang hormati, tamatlah cerita tentang Isra. Bapak berhenti kita lain. Bapak bak dia awaknya. Kalau dia mau besok pagilah sembilan subuh. Kalau kita tarik ke Mi'raj, baru setelah terjadi peristiwa Isra di Masjidil Aqsa di Palestina, setelah itu baru Nabi melanjutkan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yaitu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh Nabi Muhammad naik lokate sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di Sidratul Muntaha tu beliau sampai di situ dikawani oleh malaikat Jibril. Di situ Allah katakan, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Demi sesungguhnya Nabi Muhammad mencolok bentuk malaikat Jibril nan asli itu yaitu di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau barangke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dijopui de awan nang kabui dan sangat putih. Kemudian beliau lonyak di dalam itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, apa yang beliau bawa dari Allah yaitu perintah solat awalnya 50 waktu. Kemudian setelah beliau turun ke bawah sampai ke Nabi Musa, bolak balik sampai 9 kali, dapat pengurangan 5 kali sekali balik. Berarti kurang 45. Tinggal 5 waktu. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Mi'raj kok tidak adalah hikmah yang kita ambil bahwa Nabi Muhammad ko menghadap Allah melalui tanggo tumpek. Ada anak dua indua dua lo. Tanggo tu sange ancak elang umelang sange ancak bontu. Nabi Muhammad melangkah sekali tu. Kemudian tobang tanggo tu langsung. Lobir kancang dari lip. Ya. Lip nanado kini gua. Ya jonjang lip apa sih nanado di Transmart, nanado di hotel-hotel tu lambe tu ya. Tidak. Ko Nabi Muhammad pakai jonjang dan dipakai de Nabi Muhammad tu pai Mi'raj antara langit ke langit dalam hadis 500 tahun perjalanan tu to langit. Atu nanya tompu de Nabi Muhammad sampai 7 lapis langit kate. Tu kancang. Lalu apa hikmah yang kita ambil? Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui jonjang anak tanggonya 2, ibunya 2, berarti jumlahnya 4. Awak menghadap Allah Subhanahu wa taala harus melalui 4 tanggo. Manu tanggonya yaitu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Tu tanggo-tanggo mengko sampai lo kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dak melalui tanggo nanompe tu dak akan sampai kita kepada Allah. Kalau awak dak mengetahui lo tanggo nanompe tu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat tu dak akan tontu lo kita jo Allah. Tidak, makanya kini orang banyak mengecen mengaji tarikat gilo deh. Dah ada syariat tarikat hakikat marifat tu. Lalu apa yang terjadi lain? Banyak kini ustaz-ustaz, ulama-ulama nan versi Wahabi
Nanda pakai mazhab, na mengharamkan mengaji tarikat. Apa kece bahwa Allah tu berada di langit nang ketujuh. Keceknya apa buktinya? Di langit, di atas langit nang ketujuh tu ada aras, ada kursi. Kursi itu adalah tempat duduk. Mangko itu adalah bukti bahasa Allah di langit nang ketujuh. Lihat siapa pengajian mak di orang tu. Ada di salah satu tempat, di tempat kami dan yang pudi-pudiannya dia mama, nya ada cucu kemakan tu nang la dapet dia wahabi tu. Hanya mau gelo wirid sekali 5 hari. Hanya pudi-pudiannya lama jalan 3 bulan, keluar kaji tu. Kita harus menyembah Allah. Allah tu berada di atas langit dan ketujuh. Hanya sebut tak kait tu. Malam 7 nya bubarkan dia mama dak boleh pengajian ke situ. Tidak? Karena dia apa nyolah ulama godang. Tapi kerana dah ada mengaji tarikat, hakikat dan makrifat, itulah kejadian. Lalu bagi awak nan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah. Itu kita. Tidak. Dia tak boleh sobi wang kuno lah. Itu kecil wakil Dewan Suro tu Pak. Kita tak boleh sobi wang kuno nanti di sobi kuno tu mangkong mundur wae kecil beliau. Jadi awak kini tak boleh disobui awak wang kuno tu wang modern tak boleh tu dah. Nan awak Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad awak Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah. Apa maksudnya? Dalam awak beriktikad, awak beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam awak bertarikat, awak bertarikat Syatariah. Dalam awak bersyariat, yaitu berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Aku kaji awak. Kini kaji kau tak tahu banyak-banyak alai. Bahwa kecil Rasulullah kalau disampaikan dia nanti akan lahir, akan terjadi di umatku, akan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok sampai 73 kelompok kata Rasulullah. Aku nan kita ambil pelajaran pertama bahwa Nabi Muhammad sampai kepada Allah dengan tangguh nanompek tu tadi. Kita sampai lo kepada Allah dengan tangguh nanompek tu. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Bak punan syariat, bak punan tarikat, bak punan hakikat dan bak punan makrifat. Paling gego tolong kita pakadek jo guru awak. Tidak. Kalau tidak bisa menyampaikan sekilas bentuk itu, memang itu harus kita dudukan. Menyobik membuka-buka noreko itu lebih bisa, tidak? Aku nak kita ambil tingkatkan ilmu supaya awak sampai kepada Allah. Tingkatkanlah semangat ilmu awak. Nang generasi muda rajin sekolah, rajin belajar, tingkat sekolah awak. Awal kemajuan dunia di bidang teknologi, di bidang IT semenjak Isra dan Mi'raj kono. Tidak bahwa ketika Nabi Muhammad turun ke bawah lah tiba di langit dan pertama lama subuh aja Nabi Adam. Di bawah langit pertama ku ada sebuah pintu namanya pintu Afazah dan dijaga oleh malaikat Ismail. Kemudian di situ Nabi Muhammad mendongeng suara dari seluruh penjuru kota dongeng suara satu. Dan di situ tuh hampa udara. Hampa udara. Dan itu dibuktikan sampai kini memang seperti itu. Diteliti oleh orang-orang kafir luar angkasa tu. Nyu teliti. Nyu bawa namo. Dak samo jawab namo dia. Wak langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan paling godang adalah Sidratul Muntaha. Nyu bawa namo planet. Planet tu namo adalah apa nama planet? Merkurius, Jupiter, nam paling godang adalah planet Pluto. Nyu namo lainnya itu hebat orang Amerika tu. Nyu pakai barang awak, aku nyoba namo tu seolah barang nyu kan gitu. Nyu tukar namo, nanawa letak perangan melihat. Padahal nama menempuh jalur angkasa itu adalah Nabi awak
Inyo dak Nabi Muhammad nabinya. Nabi awak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu nan meneliti adalah orang-orang kafir, inyo nak banyak dapat hikmah dari itu. Karena awak banyak male sekolah, male membaca. Jangan kamu baca buku-buku dan ada lain. Al-Quran saja sekali setahun jarang nak kita tomatnya. Ya tak? Aku lain sekali setahun dia ada kata Al-Quran di surau. Apa cara aku kami kata Al-Quran di surau. Ayo tambah dia Al-Quran bersama-sama, tak ada seorang. Tidak. Al-Quran saja kurang kita baca. Baik pula ilmu-ilmu lain. Sehingga dek kita banyak malih. Lalu apa yang terjadi? Kawan yang mendapat dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Tidak? Ya. Lalu nyo telusuri kata itu. Nyo buat pesawat. Nyo buat pesawat langsung kata itu. Pesawat dan nyo buat keluar angkasa tu yang pertama namanya Apollo. Apa nama? Apollo. Astronot yang paling berani berangkat keluar angkasa tu nama Neil Armstrong. Siapa nama? Neil Armstrong. Wa manu Neil Armstrong ko itu Amerika dan mengulianya dulu dan mendidiknya supaya dia. Tapi Nagoya bukan Amerika. Nagoya adalah Kanada. Kampung KTE bernama Toronto. Apa nama? Lebih Toronto tu. Toronto ko keluar dia nge tibur sinjong belok kaki deng. Alui lolope pasar belok kaki deng ko. Toronto di daerah Kanada. Tu yang pertama yang berani. La tembus deh luar angkasa ditemui deh nyampak udara tu. Tado ngelo suara seperti itu. Lalu langkah awal apa nyobe? Dinyobe lah di situ tu nama satelit. Tidak. Apa nama? Satelit. Tidak. Bukan satelit. Satelit. Kinilah banyak. Ada satelit Palapa, ada satelit Telkomsel dan lain-lain sebagainya. Itu seluruh dak donan orang Islam yang punya. Wang kafir saudara. Setelah nyo taruh di luar angkasa tu, nyo adolo untuk menangkis di bawah. Sehingga mulai nyo membuat bisa nyo membuat mereka itu. Mulai dulu awalnya pir yang hitam. Sudah tu muncullah radio. Sudah tu timbul TV hitam putih. Sudah tu lah TV warna. Sudah tu apa lain? Lahirno telepon. Sudah tu timbolo wartel. Sudah tu apa lain? Kinilah HP. HP di internet. Itu semua berasal dari penelitian Isra dan Mi'raj. Dan awak bangga je nama apa tu. Padahal tak ada barang awak cik lain dah. Namanya tak ada nama awak. Samsung, Nokia, apa lagi? Xiaomi. Lihat nama yang ini, nama tu. Tak ada. Apa lagi? Vivo, Oppo. Tak ada nama awak. Itu mempunyai juga sadone. Berawal dari itu tu tadi. Nyo teliti. Sehingga kita selalu ketinggalan tori. Makanya kini anak-anak awak dak mungkin lah awak baca-baca Quran ni lah di rumah lain. Kau dak lo nampak mata le kaji tadi dan di amalan baca Quran dak nampak dah uya. Awak pun cara lah kau di operasi mata dak lo ada piti untuk operasi. Awak baca Al-Quran melalui kaji tadi le apa tadi tu? Mana-mana Al-Quran baca qul huwallahu. Itu ini banyak le anak-anak awak kini lain. Dan harus kita giring tori. Bak punya giat belajar agama, giat punya belajar umum. Itu yang ingin kita programkan di pondok awak kini. Belajar agama, mengapa di samping belajar kitab-kitab awak, kitab punyang awak, yang menjadi sumber-sumber awak beragama. Mata jurmia, mata bina,
nahu, saraf, tafsir dan lain sebagainya. Anak-anak kok kini kita programkan menghafal Quran. Alhamdulillah tu tadi yang mengaji tadi anak seorang awak, anak tetangga awak itu hafal 6 juz masuk 7 juz. Alhamdulillah. Tidak. Nah, tadi yang pidato tadi, alhamdulillah juz 30 lalu selesai. Tidak, lalu masuklah ke juz 1. Lambe-lambe, tidak. Menghafal Quran karena Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Nah, kalau bisa awak program kalau di musola awak, di masjid awak untuk menghafal Quran tu. Kemudian tidak ketinggalan belajar umum. Umum harus lo kita pelajari. Kalau awak dah ada belajar umum, awak dah bisa ujian negara. Kalau awak dah bisa ujian negara, awak dah bisa ada ijazah negara. Kalau dah ada ijazah negara, dah bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dah ada ijazah negara, dah bisa melamar kerja. Aku pesantren kini nanda umum berubah akan ketinggalan. Kerana anak awak kini kok dapat inyo sarjana, inyo PNS, kemudian hebat lo berceramah. Kan itu nama inginkan. Sekurang-kurang untuk buyan ceramah kini, gila kan itu tidak. Kau dapat lo biar boleh kau. Kalau ambo S2 gini, aku dapat bisu anak-anak yang dan sekolah di pondok ambo paling kurang S2. Tidak. Kalau ambo kini di pegawai negeri bisa baru kepala sekolah. Kalau bisa nanti anak yang dan sekolah sampai ambo jadi rektor di perguruan tinggi. Amin ya Rabbal alamin. Itu kau dapat. Les pakat tu. Itu kau dapat. Jadi awak jangan dua je ketinggalan lain. Awak mangko disobi ya de uang-uang awak ko kuno atau macam kuno wakil Dewan Suro. Tidak. Karena memang pemikiran kita ko banyak kuno jo baru deh. Tidak. Ambo banyak orang bertanya buya apa aliran buya. Kecak ambo aliran ambo kapalo maju dado kuno. Apa engkau itu buya? Dalam dado amboko ilmu na lamo-lamonyo. Tarawih 23 rakaat, semayang pakai musalli, Fatihah pakai bismillah, berzikir dan berdoa bersama-sama itu kan kaji lamo. Itu kaji dan ambo pakai. Tapi pemikiran ambo sangat modern. Ambo dah umur tamat SMA sekolah. Walaupun dulu lebih parah kayangnya, lebih parah lo ketompe ambo kikel lain. 6,5 kilo dulu kami berjalan kaki dari Sungai Lansek. Pai sekolah keluar. Tapi ambo bertekad walaupun untuk ikut je sekolah paling kurang besok S2. Alhamdulillah kalau itu niat dia sampai di situ lo tolong yang tadi. Tidak. Insyaallah banyak yang berhasil. Kemudian maju pemikiran kita tidak boleh ketinggalan. Jadi anggota dewan awang bak pula 2 anggota dewan dari awak. Bak pula kita bergaul kepada orang-orang yang di dunia luar tu, kita harus tidak boleh ketinggalan. Jangan mentang-mentang awak latarin solir, lalu pemikiran latarin solir, itu tidak boleh pakai itu. Tidak, harus lebih maju. Itu yang perlu dia. Maka ikon yang ingin kami bangun melalui partai PKB dan Nahdlatul Ulama, kita harus turun bersama-sama bapa menemui uang-uang yang sepaham jawab yang berada di pinggir-pinggiran kok supaya lebih maju bapa dek kita membantunya. Tidak. Kalau di tempat kita sekolah, kalau untuk membantu kini khusus untuk anak yatim dan fakir, itu memang kita gratiskan sekolah di situ. Bangkit kita lagi, kita tidak boleh ketinggalan. Ibu bapak yang hormati, itulah kemajuan dan kita bangga-banggaan kini tu nelokek di telingo. Aku yang sedang bertayang ke awak kau gini. Tidak, itu alat uang yang kita pakai. Padahal asal muasal nama neliti ke situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemajuan di luar angkasa
Setelah Nabi Muhammad naik ke langit, barulah orang mulai luar fikir berarti keluar angkasa kau bisa pai mah ke situ tu. Ada cara untuk menempuh itu. Barulah muncul pemikiran dari Apollo membuat helikopter, dari helikopter membuat pesawat pesawat terbang. Lalu bisa keluar angkasa. Tidak. Itulah yang kita sebut apa nama bosi tobang keluar angkasa. Tapi sayangnya itulah dak adonan pembuat nan pertama tu dari wang awak. Nana dua adalah orang luar. Adu Indonesia dan beragama Islam. Tapi tenaga dan otaknya dipakainya. Dan hak paten itu adalah kawanan punya siapa tu? Maniangko B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga. Maniangko lah meninggal beliau dah. Ambo dak sampai ke Habibie dah. Ia kurang cik. Tidak. Itulah makanya melalui peringatan Isra dan Mi'raj bangkitkan semangat juang untuk ilmu sehingga kita ke depan umat Islam tidak boleh tertinggal. Umat Islam harus lebih maju, harus lebih pintar, harus lebih hebat. Jangan kita dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Umat Islam yang dimaksud tentu kita nan sealiran, nan sepaham dan seakidah pun nan tahu-tahu. Tidak, kalau ke depan nan jadi anggota dewan Ahlussunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah, nan berzikir nan sembahyang pakai usolli. Nan jadi Pak Bupati nan sembahyang pakai usolli, nan berzikir, nan berdoa sama-sama jawab. Leh sepakat lah tu? Leh sepakat? Bapak? Ibu bapak yang hormati, itulah sekilas tentang sejarah Isra dan Mi'raj yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ko menjadi amal ibadah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Namun sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ditanyaan. Ada yang ditanyaan leda? Tapi sebelum tinggal. Aku yang tadi ya. Nên awak sudah apa dia? Masa buat tersebut dia tang. Siapa? Sama yang lima kotu tu lain tu awak. Tidak. Tasawuf sama yang tu adalah hutang dia awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menuntut hutang ke awak. Dan tak lo butuh semayang awak tu lo. Tidak. Mangko pahala semayang tu tetap nanti untuk awak. Untuk awak. Tidak. Untuk awak nanti semayang tu. Tidak hanya semayang, termasuk amal-amal ibadah dan lain-lain. Itu pahala amal ibadah tu nanti adalah untuk awak. Lebih-lebih semayang adalah miftahul khair, anak kunci segala kebaikan. Jadi mungkin cara sampai dek guru segala perintah dan wajib-wajib tu menjadi hutang dek awak. Karena begitu boyeknya perintah Allah tu. Mangko karena dek boyek disobiklah hutang dek awak. Karena awak berdosa meninggal itu. Tapi pahalanya nanti tetap untuk awak, samayang untuk awak, puasa untuk awak. Tidak, bersedekah untuk awak. Apa lain? Naik haji untuk awak, umrah untuk awak. Apa lain? Samayang sunat untuk awak semua. Lah, ada lain-lain?
Lebih sadar. Ibu bapak yang hormati, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ko ado sumu di ladang boleh kita menumpang mandi. Ko ado kata-kata ambo na lancang jadi laporan ambo ke polisi. Ko ado sumu di ladang boleh kita menumpang mandi. Ko leumu sama panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq la min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.